Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah meditatif kita di dalam pekan suci pada sore hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Tinggallah bersama kami. Tinggallah bersama kami di dalam doa, dalam doa. 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 Bersama kami akan menghayati pekan suci, di mana pada sore hari ini Tuhan, karena cinta dan kasih-Mu Kau boleh bersama mengumpulkan kami kembali. Hadirlah bersama kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Tuntun dan sertai kami semua di dalam ibadah meditatif pada malam hari ini. Di dalam Sang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang pada malam hari ini kembali kami ingat akan karya pengorbanan yang begitu luar biasa. Di dalam Sang Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pada sore hari ini atau malam hari ini diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai 33. Dilanjutkan ayat yang ke-36 sampai yang ke-38. Injil Yohanes 13. Mari kita baca bersama-sama perikop pada malam hari ini sebagai dasar kita. Yohanes 13. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Setelah Yesus berkata demikian, Ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya.
Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Ayat yang ke-36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan untuk kita. Dan mari kita senantiasa membaca, merenungkan, menaruh setiap perkataan firman, dan melakukan setiap firman di dalam perjalanan kehidupan kita semua. Terpujilah nama Kristus senantiasa. Tetap setia. Kesetiaan merupakan kunci yang utama dalam suatu relasi atau hubungan. Lebih lagi, relasi yang membutuhkan komitmen bersama. Kenikmatan sesaat yang dunia tawarkan menjadikan banyak sekali relasi atau hubungan yang sakral, baik relasi manusia dengan Tuhan atau relasi manusia dengan manusia menjadi berantakan atau ambiar. Perikop yang sudah kita baca tadi menunjukkan suatu relasi bisa hancur karena ambisi dan ketakutan karena penderitaan. Yudas menjadi tidak setia karena telah terbiasa untuk selalu menuruti hak nafsu dan ego pribadinya demi mendapatkan uang yang tentunya bisa dipergunakan untuk memuaskan nafsunya. Yudas rela menjual gurunya, sementara Petrus yang dilanda ketakutan karena situasi yang memang begitu menakutkan membuat Petrus menjadi berkhianat terhadap gurunya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita dengan begitu yakin akan mengatakan, dasar Yudas, rakus dan mata duitan. Atau, dasar Petrus, itu sok-sokan berani. Tapi, mari kita bersama ngerayangi awake dhewe. Apakah dalam situasi ketika uang begitu mudah kita dapat, walau dengan cara yang curang, masihkah kita mengatakan, saya tidak mau bertindak curang? Atau ketika situasi yang begitu menakutkan dan mencekam dalam hidup kita, kita masih berani mengatakan, demi Yesus Tuhan, aku mau tetap setia. Saudaraku, mari kita bersama terus memohon pertolongan Tuhan, supaya kesetiaan kepada Tuhan, pasangan kita yang sah, keluarga kita senantiasa mampu terus kita hadirkan. Jangan pernah jumawa atau merasa bisa setia, sebab siapapun bisa terjatuh.
butuh kerendahan hati untuk terus bersandar kepada tuntunan Roh Allah di dalam Kristus Yesus. Mari terus berjuang dengan tuntunan Roh Allah supaya kita tetap menjadi sahabat, murid, dan hamba Kristus Yesus. Dan begitu pula kita tetap setia kepada suami ataupun istri, anak-anak kita, dan keluarga kita. Biarlah ini semua kita lakukan untuk amrih mulyo dalam Gusti. Amin. Kita masuk dalam saat teduh kita dan saat hening kita. Mari kita bersama kembali memujikan supaya Yesus Tuhan berkenan terus mengingat kita, berkenan terus menuntun kita, menyertai kita di dalam rohnya. Yesus, ingat aku. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. 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 Tuhan, kami percaya Engkau mengingat kami senantiasa. Kami percaya Engkau menuntun kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di tengah situasi dan kondisi kami yang saat ini, untuk tetap masih harus berada di rumah, untuk tetap beribadah di rumah, untuk tetap belajar di rumah, untuk bekerja dari rumah. Tuhan, ajar kami dan tolong kami Tuhan, untuk senantiasa tetap setia kepadamu, karena Engkau begitu setia kepada kami. Biarlah masa-masa di mana kami mengharuskan untuk tetap tinggal di rumah karena pandemi COVID-19 ini, menjadikan kami semakin setia, menjadikan kami semakin menyandarkan hidup kami hanya di dalam kuasa penyertaan-Mu, sehingga hati, nalar, dan jiwa kami Tuhan sungguh-sungguh boleh kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami secara khusus untuk berdoa saudara-saudara kami yang karena keterbatasan mereka harus keluar dari rumah mencari makan, mencari sesuap nasi. Tuhan, berkati mereka dengan perlindungan-Mu, berkati mereka dengan tuntunan-Mu Tuhan. Begitu pula dengan saudara-saudara kami yang berada di garis depan untuk terus membantu supaya para
korban COVID-19 tidak berjatuhan. Tuhan memberkati para dokter, para perawat, para bidan, ahli medis yang lain. Tuhan, berkat-Mu luar biasa bagi mereka, menyertai mereka, lindungi mereka. Begitu pula dengan yang sudah terpapar COVID-19 ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk menghadapi ini semua. Lebih lagi Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan pandemi ini cepat berlalu, sehingga melalui pandemi yang harus kami hadapi ini Tuhan, kami semakin disadarkan bahwa kami manusia yang rapuh. Kami harus belajar untuk senantiasa bersahabat, tidak hanya dengan diri kami, tetapi bersahabat dengan orang-orang di sekeliling kami. Lintas apapun, agama, ras, golongan atau apapun, kami mau bersahabat dengan mereka. Kami mau juga bersahabat dengan lingkungan kami. Kami mau menghargai dan menghormati alam semesta ini. Lebih lagi Tuhan, kami mohon senantiasa ajar kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh kehidupan kami, jemaat di Jepara, mana Yogyakarta, dimanapun berada, senantiasa dalam perlindungan dan kuasa-Mu. Inilah Tuhan doa kami, harapan kami di dalam Sang Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tentrem rahayu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.